Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami mahasiswa-mahasiswi STIE GICI Jatiwaringin. Kami akan membahas tentang pentingnya komunikasi dan kerja tim dalam sebuah organisasi, analisis model, dan proses komunikasi sebagai kunci efektivitas dalam organisasi. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Saya Sevia Rahmawati. Saya Ibnu Maulana. Saya Deviana Rizky Sagita. Dan saya Rizky Satria Bugis dengan kelompok kami yang akan menemani teman-teman untuk beberapa saat ke depan. Analisis model dan proses komunikasi sebagai kunci efektivitas di dalam organisasi. Ada 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, ada definisi dan konsep dasar. Yang kedua, peran komunikasi dalam organisasi dan tim. Yang ketiga, model komunikasi. Yang keempat, proses dari komunikasi. Agar lebih memahami, mari kita simak pemaparan dari kelompok kami. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan landasan strategis untuk mencapai tujuan bisnis, berpusat pada penyampaian ide dan informasi secara jelas, serta diimbangi oleh keterampilan mendengarkan aktif dan empati. Inti efektivitasnya terletak pada pembangunan hubungan profesional yang kuat berdasarkan kepercayaan dan transparansi, di mana pemahaman kontekstual, yaitu kemampuan memahami maksud dan perasaan di balik kata-kata, menjadi kuncinya. Perbandingan saluran komunikasi formal dan informal dalam organisasi. Analisis karakteristik, kelebihan, dan kekurangan tiap saluran untuk efektivitas komunikasi dapat Anda lihat pada tabel di samping. Nah, contoh rapat resmi, memo, dan email kerja. Karakteristiknya terstruktur, terdokumentasi, dan mengikuti hierarki. Kelebihannya formal, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangannya lambat dan kurang fleksibel. Contoh kedua, obrolan santai, pesan pribadi, dan grup chat. Karakteristiknya tidak resmi, cepat, dan spontan. Kelebihannya adalah lebih informal, mempercepat komunikasi, dan membangun hubungan sosial. Kekurangannya, resiko info tidak akurat dan kurang terdokumentasi. Kerja tim atau sering kita dengar kata teamwork adalah sebuah mekanisme kolaboratif yang terintegrasi di mana serangkaian individu yang beragam. Dalam maksud beragam itu berbeda latar belakangnya, keahliannya, dan perspektifnya. Mereka berinteraksi secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai hasil kolektif yang melampaui apa yang dapat dicapai oleh setiap individu secara mandiri. Singkatnya, kerja tim yang kompleks adalah seni mengelola dan mengintegrasikan perbedaan fungsional melalui komunikasi yang unggul, mencapai performa sinergi yang inovatif. Faktor kunci dalam proses komunikasi tim. Memahami elemen-elemen yang mempengaruhi efektivitas interaksi tim. Yang pertama, budaya organisasi. Nilai yang berlaku sebagai pedoman interaksi. Nilai dan keyakinan yang membentuk sikap. Yang kedua ada karakter individu, gaya interaksi, tingkat kepercayaan anggota sebagai dasar kolaborasi. Yang ketiga ada teknologi komunikasi, alat komunikasi yang digunakan dalam tim, aksesibilitas dan kecepatan pertukaran informasi. Yang keempat ada lingkungan fisik dan sosial, kondisi ruang kerja yang mendukung produktivitas, hubungan sosial antara produktivitas dan anggota. Mengapa keduanya penting dalam organisasi? Komunikasi adalah landasan strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Ini melibatkan penyampaian ide dan informasi yang menjelaskan dan akurat, serta kemampuan mendengarkan aktif dan empati. Efektivitas komunikasi sangat penting karena 1. Keselarasan strategis dan pengambilan keputusan.
Komunikasi yang efektif memastikan visi dan misi dan tujuan strategis dipahami secara seragam di seluruh tindakan organisasi. Nah, 2. Membangun budaya kepercayaan dan keterlibatan. Komunikasi adalah instrumen utama untuk membentuk budaya organisasi yang kuat, membangun kepercayaan, dan mendorong. Komunikasi berperan sebagai mekanisme koordinatif yang memastikan keselarasan tujuan, pembagian peran, serta efektivitas kolaborasi dalam organisasi dan tim. Ada 4 poin dampak konkret komunikasi dapat mempengaruhi kerja tim. Yang pertama, komunikasi terbuka dan efektif memungkinkan pertukaran ide antar anggota tim sehingga masalah dapat diselesaikan lebih cepat. Yang kedua, koordinasi yang jelas antara bagian desain dan produksi mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, umpan balik yang konstruktif membantu anggota tim memperbaiki kinerja dan meningkatkan hasil kerja. Yang keempat, keterbukaan informasi memperkuat rasa saling percaya dan tanggung jawab antar anggota. Kurangnya komunikasi dapat menimbulkan miskomunikasi, konflik internal, serta keterlambatan penyelesaian tugas. Kenapa komunikasi efektif menjadi kerja tim yang sukses? Dasar tim kohesif yang meningkatkan produktivitas budaya organisasi. Komunikasi efektif memungkinkan anggota tim berbagi informasi secara terbuka dan transparan, menyelaraskan tujuan bersama agar seluruh anggota bekerja dan bergerak ke arah yang sama, mempercepat penyelesaian konflik sehingga meminimalkan gangguan kerja, meningkatkan produktivitas kerja dengan sinergis dan efisien, menciptakan budaya organisasi secara positif dan keberhasilan bersama. Peran komunikasi dalam sinergi, pembagian peran, dan tanggung jawab tim. Komunikasi bukan hanya sekedar alat untuk bertukar informasi, melainkan perangkat yang menyatukan individu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang kuat, terutama dalam hal sinergi, peran, dan tanggung jawab. Membangun sinergi dan kolaborasi melalui komunikasi tim yang efektif. Kunci keberhasilan tim melalui transparansi, dialog aktif, kepemimpinan, dan teknologi kolaborasi. 4 poin tadi, komunikasi terbuka. Apa sih komunikasi terbuka? Komunikasi terbuka ialah transparan dalam penyampaian informasi untuk membangun kepercayaan antara tim. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu dialog yang aktif dan umpan balik berkelanjutan untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan. Yang ketiga, peran pemimpin. Peran pemimpin untuk memfasilitasi komunikasi dan menyelesaikan konflik untuk menjaga keharmonisan di dalam tim. Yang keempat, penggunaan teknologi kolaborasi bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan mengirim berbagai dokumen secara real time untuk efisiensi kerja. Menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas sangat penting bagi efisiensi tim, didukung oleh komunikasi yang transparan. Peran komunikasi formal dan informal adalah alat utama untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi akuntabilitas. Tanpa komunikasi yang tegas, tugas akan tumpang tindih atau terabaikan. Klarifikasi melalui kejelasan, anggota tim dan pemimpin menjelaskan bahasa yang jelas spesifik mereka, misalnya siapa yang membuat laporan dan siapa yang presentasi. Pentingnya akuntabilitas, komunikasi transparan, bertanggung jawab atas hasil yang mereka janjikan. Ini bertujuan untuk memastikan semua orang bergerak bertujuan dan melaksanakan tugas mereka, bukan mencari kesalahan tetapi menepati janji, membuat percayaan dan kontribusi masyarakat. Model komunikasi dalam tim. Model komunikasi membantu memahami alur pesan seperti linear, komunikasi satu arah, interaktif komunikasi dua arah,
dan transaksional komunikasi simultan. Setiap model relevan untuk dinamika tim modern. Pertama, model linear, satu arah tanpa umpan balik. Pada model ini, rawan salah paham seperti email, instruksi tanpa konfirmasi yang menyebabkan kesalahan bertugas. Kedua, model interaktif, dua arah dengan umpan balik berurutan yang memungkinkan klarifikasi instan. Contoh, rapat tim dengan sesi tanya jawab setelah instruksi, mengurangi ambiguitas. Yang ketiga, model transaksional, komunikasi simultan yang saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks. Idealnya untuk tim, kolaborasi real time via Zoom, di mana semua pihak berkontribusi secara dinamis. Berikut gambar 3 model komunikasi. Nah, pada gambar pertama yaitu model komunikasi linear yang berfokus hanya pada komunikasi satu arah, di mana pada komunikasi ini hanya terdapat 3 elemen, yaitu pengirim atau sebagai sumber pesan, dan terakhir adalah penerima. Nah, pada gambar kedua dapat dilihat yaitu komunikasi interaktif dengan penambahan elemen feedback, sehingga terbentuklah sebuah komunikasi dua arah. Dan pada model ketiga yaitu model komunikasi transaksional sebagai metode yang dinamis, di mana komunikasi dilakukan dengan bertukar peran sebagai pengirim dan penerima informasi. Proses komunikasi efektif. Yang pertama, pembunyian. Ubah ide menjadi simbol seperti kata atau gambar untuk menyampaikan pesan dengan jelas. 2. Saluran. Pilih media verbal atau bicara nonverbal, email atau gestur sesuai dengan tim. 3. Decoding. Penerima menerima pesan untuk memastikan keselarasan miskomunikasi. Umpan balik. Respon untuk konfirmasi pemahaman. Yang terakhir, hambatan, atasan kebisingan fisik, gangguan, atau psikologis, prasangka. Untuk album lagi. Situasi nyata proses komunikasi. 1. Pengkodean. Seorang manajer proyek atau pengirim perlu mengkomunikasikan persyaratan untuk fitur baru perangkat lunak atau pesan kepada tim pengembang. Penerapannya, manajer tersebut tidak hanya mengatakan buat fitur baru ya, tetapi membuat pesan yang fokus dan akurat. 2. Saluran. Manajer proyek harus memilih cara terbaik untuk menyampaikan dokumen spesifikasi fitur baru. Penerapannya, karena pesan bersifat kompleks dan memerlukan preferensi yang mudah diakses, maka memastikan pesan mencapai penerimaan secara efisien. Manajer memilih 2 saluran strategis, seperti email dan rapat tatap muka atau video call. Nah, situasi nyata proses komunikasi. Pada poin ketiga ada decoding. Dalam situasi nyata, sebagai pengimbang senior atau penerima menerima email dan menghadiri rapat. Nah, dalam penerapannya adalah pengembang membaca dokumen dan mendengarkan penjelasan manajer atau menerjemahkan simbol. Proses decoding ini menuntut keterampilan mendengar aktif. Selanjutnya ada hambatan. Dalam situasi nyata, bisa jadi sang pendengar tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Dalam penerapannya, pendengar atau lawan bicara akan menanyakan kembali apa yang kita bahas atau tidak memahami apa yang kita sampaikan. Dan terakhir adalah umpan balik. Dalam situasi nyata, pengembang telah memproses pesan dan kini merespon manajer. Pada penerapannya, pengembang memberikan respon atau memutus proses komunikasi untuk memverifikasi keakuratan sebuah informasi. Itulah pemaparan dari kami, kelompok 6, tentang pentingnya komunikasi dan kerja tim dalam organisasi. Bunga melati harum berseri, tumbuh subur di tepi negeri. Ilmu komunikasi mari kita pelajari agar terjalin kerja yang harmoni. Ayo kita belajar ilmu komunikasi, karena meskipun kita sudah berkomunikasi setiap hari tanpa dasar ilmu yang tepat, komunikasi akan sulit diterapkan secara efektif dalam organisasi.
Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video terbaru kami. Bye-bye.